Saudara, isu duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 mencuat dalam beberapa waktu belakangan. Duet ini pun ditanggapi berbagai pihak karena faktanya Anies dan juga Caimin ini berasal dari koalisi partai yang berbeda. Lalu benarkah ada pengkhianatan atau hanya sekedar dinamika politik? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber kita di pagi hari ini. Sudah ada juru bicara Partai Demokrat, Bizka Putri Pamungkas, dan juga ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat pagi Mbak Diska, selamat pagi Selamat Kang Ujang. pagi. Selamat pagi Mbak Disti, Mbak Diska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi Pak Ujang, wabarakatuh. Mbak Disti. Ini di luar dugaan Mbak Diska, mencengangkan Betul. semua pihak. Bahkan headline Kompas pagi ini Anies Muhaimin Iskandar mencuat. Partai Demokrat menyatakan ada pengkhianatan. Rapat internal semalam hasilnya seperti apa Mbak Diska? Sebetulnya rapat internal yang dilakukan kemarin dan beberapa waktu terakhir ini, terutama beberapa 2 hari terakhir, itu adalah mendengarkan laporan dari tim 8, yaitu adalah Bapak Sekjen Tengku Rifki Harsha, yang kemudian mendengar dari Pak Sudirman Said bahwa akan ada kesepakatan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan bersama Partai Nasdem untuk mengusung koalisi baru, karena koalisinya adalah Partai Nasdem dan PKB begitu, untuk mengusung capres Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar. Yang kami sayangkan di sini adalah karena tidak pernah ada komunikasi sebelumnya, yang selama ini kita menganggap bahwa koalisi perubahan ini adalah koalisi yang saling terbuka, asasnya saling kesetaraan, namun kemudian tiba-tiba ada yang melakukan kesepakatan di belakang tanpa ada pengetahuan dari kita. Padahal sebelumnya kita tahu minggu lalu ada march dari Pak Anies Baswedan bertemu dengan Surya Paloh, terus kemudian dengan Pak SBY, dengan PKS, dan menyebutkan bahwa semuanya sudah final untuk kemudian lanjut ke tingkat berikutnya begitu. Dan finalnya ini adalah bahwa nama cawapres sudah final. Dan di saat itu kami sudah mengetahui bahwa dari tanggal 14 Juni 2023, Pak Anies sudah memberikan keputusan bahwa Pak AHY yang menjadi cawapres. Kemudian setelah itu dianggap bahwa semuanya sudah final, sudah diketahui oleh 3 majelis tinggi partai. Namun kemudian tiba-tiba hari ini beberapa malam terakhir kita mendapatkan informasi tersebut dan tidak pernah ada komunikasi dari Pak Anies Baswedan langsung kepada kami, terutama kepada Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tentang kesepakatan baru yang sama-sama kita tidak pernah tahu ini apa begitu sebelumnya. Oke. Jadi ini yang menjadi kekecewaan, karena ternyata selama ini apa yang dilakukan itu berbeda sekali dengan yang terjadi. Apa yang dikatakan oleh Pak Anies itu ternyata dan Partai Nasdem gitu kemudian sangat berbeda dengan apa yang dilakukan selanjutnya begitu. Oke, jadi Partai Demokrat merasa dihianati, merasa ditikung begitu karena ujuk-ujuk kemudian ada informasi ada nama lain yang muncul, yakni Muhaimin Iskandar yang notabene bukan dari koalisi perubahan. Iya, ini apa namanya kalau bukan pengkhianatan, karena pertama tidak pernah ada komunikasi sebelumnya, dan kami menemukan itu dari Pak Sudirman Said begitu, bahwa akan ada koalisi baru yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB tanpa ada komunikasi dengan PKS dan Partai Demokrat yang sudah selama ini bersama-sama sudah 1 tahun membangun koalisi perubahan. Jadi menurut saya ini adalah common sense publik apa yang dilakukan selama ini. Bayangkan kalau misalnya kita sudah mau bikin pergerakan organisasi, sudah oke, kita sama-sama, terus kemudian ada satu orang yang pergi begitu saja dengan dan melakukan kesepakatan dengan yang lain. Apa namanya kalau bukan pengkhianatan? Oke, apa namanya kalau bukan pengkhianat? Lalu bagaimana sikap dari Partai Demokrat, finalnya akan seperti apa? Sudah ada rapat internal beberapa hari dan malam hari ini akan ada agenda apa? Kami baru saja seperti yang dibacakan oleh Pak Sekjen, kemudian yang sudah ada rilisnya di mana-mana, bahwa saat ini kita akan menyerahkan semuanya pada rapat majelis tinggi partai, karena sesuai dengan ADART Partai Demokrat, sikap partai politik, langkah politik untuk membentuk koalisi dan juga untuk mengusung capres cawapres itu semuanya harus dilakukan melalui majelis tinggi partai. Jadi kita melihat dulu rapat yang akan dilakukan malam-malam ke depan begitu. Oke, jadi nanti malam akan ada rapat majelis tinggi Partai Demokrat begitu ya?
Ya, rapatnya ada pembahasan, tapi tentu untuk keputusan mungkin ada proses yang harus dilakukan begitu. Jadi tentu kita tidak tahu kapan akan melakukan keputusan finalnya seperti apa, tapi tentu ya ini pasti akan dalam waktu-waktu yang dekat begitu. Berarti kemungkinan besar akan mundur dari koalisi perubahan. Ya, kita lihat. Tapi kan tentu saja ini aja kita sekarang koalisi perubahan ini ternyata sekarang satu partai sudah membuat koalisi baru begitu. Jadi ya tentu saja ini kita juga mempertanyakan bagaimana koalisi perubahan. Tapi tentu kalau Partai Demokrat sudah sejak awal selalu bilang bahwa koalisi perubahan itu digagas oleh Partai Demokrat. Jadi ya kita lihat nanti. Oke, Kang Ujang bagaimana menanggapinya? Ini ada pengkhianatan kalau dari Partai Demokrat karena sejak awal perjanjiannya tidak seperti itu. Ujuk-ujuk kemudian ada nama Muhaimin Iskandar yang kemudian mencuat sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Kang Ujang melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari fakta ya, tanda tangan atau kesepakatan yang dibangun oleh tiga partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, ya bisa jadi di situ ada walaupun tidak ada narasi pengkhianatan, bisa saja kalau komitmennya di situ, maka bisa jadi itu iya. Tetapi tadi pasti pihak yang membuat koalisi baru mengatakan ya ini politik, ini permainan, bisa berubah setiap saat. Tetapi kan kita punya norma-norma yang harus kita pegang. Kita punya standar-standar moralitas yang harus kita jaga gitu. Ya, sekali lagi kadang-kadang memang etik moral itu berbeda jauh dengan realita politik yang ada. Nah, saya teringat dengan pernyataan saya sejak lama, itu all Jokowi's men ya, atau all president men. Nah, ketika misalkan Nasdem bergabung dengan PKB, ini sebenarnya kan yang kemarin-kemarin gitu, Nasdem ingin bergabung dengan partai oposisi, PKS dengan Demokrat, tapi akhirnya ujungnya membuat sebuah koalisi baru yang semua partai pemerintah. Prabowo partai pemerintah, lalu PDIP juga partai pemerintah, dan Nasdem PKB juga partai pemerintah. Ujung-ujungnya ketika itu terjadi, maka Jokowismen itu hadir. Nah, persoalannya adalah tadi dengan adanya skema seperti itu, skema baru, maka posisi Demokrat dan PKS kan menjadi sebuah dilema tersendiri karena merasa ditinggalkan dan merasa dipecah gitu. Dan seandainya Demokrat keluar dan PKS bergabung pun dengan Nasdem, PKS hanya akan menjadi pengikut, hanya akan menjadi follower, bukan menjadi penentu. Oleh karena itu ya saya melihat indikasi mohon maaf ya, ketidakkuatan Nasdem dalam konteks menjaga konsistensi untuk ada di koalisi perubahan itu memang kelihatan. Kelihatannya misalkan semenjak J Plate ditangkap oleh kejaksaan, lalu sejak bisnis Surya Paloh juga banyak dialihkan kepada perusahaan yang lain gitu. Banyak persoalan-persoalan yang menimpa Nasdem. Akhirnya ya dalam ujung dari semua drama itu kelihatannya Nasdem tidak kuat menanggung itu. Dan suka tidak suka, senang tidak senang harus berkompromi dengan Pak Jokowi. Nah, kompromi itu kelihatannya skemanya skema Anies Cak Imin itu. Karena kita tahu pula pasca keputusan ingin mengusung Anies dan Cak Imin, Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi. Oke, nah ini kan bisa dikatakan di depan publik kemudian kita bisa lihat bagaimana kemesraan antara Anies Baswedan dan juga AHY yang kemudian ditunjukkan. Apakah kemudian Nasdem ini melihat ada ketidakcocokan atau seperti apa sebenarnya? Saya sudah meneliti sejak agak lama ya terkait dengan persoalan tadi Nasdem yang sering mengkritik Demokrat, lalu Demokrat juga sering mengkritik Nasdem antara Pak Andi Arief dengan Pak Ahmad Ali gitu ya, terkait persoalan cawapres yang sejatinya dalam minggu-minggu itu kan sudah akan final. Bahkan Pak Anies sudah membuat surat tertulis ya yang akan menggandeng Pak AHY sebagai bakal cawapresnya. Tetapi di ujung drama itu terjadi tadi ya kejutan yang kita tidak duga karena harus berpasangan dengan Cak Imin. Ya kelihatannya kalau bahasa media itu kan kawin paksa lah ya, kawin paksa, Demokrat diminta kawin paksa, tentu ya tidak akan mau. Nah, dalam konteks perjodohan kawin paksa itu, ya imbasnya pasti akan ada perpecahan,
imbasnya pasti akan ada konflik, dan tadi oleh karena itu keluar narasi-narasi yang katakanlah mengatakan bahwa itu bentuk pengkhianatan, bentuk persekongkolan, dan narasi negatif lainnya yang mengenai Partai Nasdem atau Pak Anies Baswedan. Oke, yang kemudian jadi pertanyaan semua pihak pastinya, lalu bagaimana ini sikap dari Partai Demokrat? Apakah benar-benar akan keluar, dan kalaupun keluar dari Koalisi Perubahan akan berlabuh kemana? Kita akan perbincangkan di Sapa Indonesia Pagi seusai jeda. Kita masih menyambung dialog di pagi hari kita bersama dengan juru bicara Partai Demokrat, Diska Putri Pamungkas, dan juga ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Saya langsung ke Mbak Diska deh. Mbak Diska, ini kan kalau dari keterangan resmi yang kami dapatkan begitu ya dari Pak Teguh Harsya, yang menyatakan bahwa informasi ini diperoleh dari Pak Sudirman Said. Bagaimana Betul. ini ceritanya? Jadi kalau melihat dari kronologis yang sudah juga disampaikan kepada publik bahwa kemudian jadi kami mendengar itu dari Pak Sudirman Said, kebetulan tim 8, karena tim 8 berkomunikasi begitu, dan itu berita itu kemudian disampaikan oleh Pak Sudirman Said. Lalu setelah itu tim 8 juga mengkonfirmasi itu kepada Pak Anies, dan Pak Anies mengonfirmasi bahwa akan ada dukungan dari PKB dan membuat pengusungan pasangan capres-cawapres antara Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar begitu. Jadi kami melihatnya ini seperti kayak langsung saja begitu, sedangkan selama ini kalau Partai Demokrat bahkan hanya bertemu dengan PDIP, hanya bertemu dengan Gerindra membuka komunikasi, kami selalu membuka komunikasi seperti yang kita tahu bahwa kami selalu berkomunikasi dengan tim 8, namun kemudian ada partai yang bahkan untuk membuat kesepakatan sebesar ini tidak ada komunikasi sama sekali dengan Partai Demokrat yang ada di Koalisi Perubahan begitu. Penjelasan dari Pak Anies pada saat ditelepon itu seperti apa? Kami tidak tahu apa, tapi yang jelas mengkonfirmasi itu. Yang kami dapatkan adalah mengonfirmasi itu. Mengonfirmasi, Oke, ya, mengonfirmasi memang betul adanya nama Muhaimin Iskandar begitu ya? Betul. Nah ini juga yang jadi pertanyaan kita, sikap Partai Demokrat dan akan berlabuh kemana? Karena kita tahu juga sebelumnya Partai Demokrat juga sempat bertemu beberapa kali bahkan dengan koalisi dari PDI Perjuangan yang juga mengusung bakal capresnya yakni Ganjar Pranowo. Apakah nanti akan berpindah haluan begitu sama dengan manuver dari Caimin? Jadi tentu kalau kami pertama ini ini adalah langkah yang harus dilakukan yang harus melalui diskusi yang besar dengan Ketua Majelis Tinggi Partai. Jadi ini semuanya kami serahkan. Jadi yang bisa kami lakukan adalah saat ini akan ada rapat Majelis Tinggi Partai untuk memutuskan langkah ke depan seperti apa. Tapi tentu sama seperti sebelumnya, Partai Demokrat selalu membuka jalur komunikasi dengan semuanya. Intinya adalah tentu harus ada konsolidasi nasional. Kami selalu dengan semangat bahwa kita harus saling bersama-sama konsolidasi nasional, dan semuanya akan terbuka begitu. Jadi sama seperti sebelumnya, kita akan selalu terbuka dengan berbagai kemungkinan, dan juga kalau komunikasi, Mbak dan publik juga tahu Partai Demokrat selama ini selalu terbuka komunikasi dengan banyak partai politik di luar koalisi begitu. Oke, nah untuk langkah yang paling awal dilakukan adalah betul men-take down semua baliho yang ada bergambar Anies dan AHY? Iya betul, kalau itu betul karena itu sudah ada dari DPP sudah ada sudah ada instruksi untuk men-take down itu, karena ya tentu sudah kalau ada kesepakatan baru ya itu apa yang harus kita harapkan dari street media yang ternyata ada satu yang berkhianat begitu kan. Jadi apa yang harus diharapkan. Jadi itu instruksi yang dilakukan oleh DPP Partai Demokrat. Ya, oke, Kang Ujang ini kalau kita ibaratkan ini ya, kalau lagi pacaran, lagi sayang-sayangnya, kemudian ini di ghosting, ditinggal, Kang Ujang. Kang Ujang? Halo Mbak. Oke. Iya, ini kalau lagi pacaran, ini lagi sayang-sayangnya, kemudian ini di ghosting, ini gimana Kang Ujang? Makanya saat ini muncul kan istilah tadi perselingkuhan,
pengkhianatan, persengkolan, ya narasi-narasi negatif yang tertuju pada Anies dan Nasdem. Ya memang kenyataannya seperti itu. Ya saya sudah katakan apa namanya tadi ketika sudah apa namanya saling dekat gitu ya antara dua kekuatan insan cipta lah ya insan putra putri gitu apa namanya sedang pacaran lalu tahu-tahu ada persoalan itu sakitnya tuh di sinilah di dada gitu. Nah dalam konteks itu saya melihat kita kalau bicara politik kan cuma ada dua, ada loyalitas, ada kesetiaan, dan ada pengkhianatan. Dan konteks pengkhianatan itu kan banyak terjadi di apa namanya lingkup politik nasional kita. Seolah-olah memang ini menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai. Nah, tentu ke depan kita harus bangun sebuah konstruksi ya narasi politik yang sehat. Tapi memang sulit, Mbak. Bahkan begini, kalau kita ibaratkan tadi pacaran, lalu saya juga bisa ibaratkan bahwa itu adalah perjodohan ya. Kalau jodoh itu kan sudah akad nikah. Sama juga ini apa namanya dalam konteks apa namanya pencapresan ini mencari jodoh siapa capres dan cawapresnya, maka sesungguhnya koalisi itu terjadi secara sah dan meyakinkan gitu. Kalau sudah terjadi kesepakatan bersama dan sudah didaftarkan di KPU. Tetapi memang kalau kita baca Nasdem, PKS, Demokrat, memang ini kan sudah tanda tangan ketiga-tiganya untuk bersepakat mengusung Anies dan di saat yang sama katakanlah ya kemarin dan bahkan kelihatannya besok akan dideklarasikan pasangan Anies dan Cak Imin itu. Dan saya sih mengamatinya ya sebagai orang yang ada di kampus lah, sebagai analisis politik atau sebagai pengamat politik yang ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ya ini games, ini permainan yang selama janur kuning belum melengkung pasti akan banyak pengkhianatan, akan banyak tadi persekongkolan ataupun perselingkuhan di dunia politik. Karena sejatinya tadi mereka mengatakan ya apa namanya belum didaftarkan dan punya alasan untuk berkelit dengan berbagai macam argumentasi. Oke, sebelum janur kuning melengkung kemungkinan masih bisa terjadi. Nah biasanya nih kalau yang dihianati biasanya akan ada pembuktian Kang Ujang. Nah Kang Ujang sendiri melihat pembuktian Demokrat ini seperti apa nanti akan manuvernya? Betulkah akan merapat ke koalisi yang bisa dikatakan sebelumnya sudah ada juga pertemuan-pertemuan dengan Mbak Puan begitu? Ya kalau saya sih melihat politik rasional saja. Apa atau koalisi mana yang menguntungkan bagi Demokrat baik dalam konteks sesuai dengan platform partai maupun dalam konteks kepentingan politik. Artinya kan Demokrat bagaimanapun kan ketika berkoalisi atau bergabung dengan koalisi tertentu itu kan ingin menang. Nah kira-kira kemenangan itu ada di koalisi mana itu menjadi penting. Oleh karena itu rasionalitas dan objektivitas dalam melihat dan menghitung atau mengkalkulasi langkah politik itu penting. Seandainya misalkan keluar dari koalisi perubahan atau bergabung dengan PDIP ya tentu harus dihitung secara matang apakah memang koalisi PDIP misalkan Ganjar dengan pasangannya itu bisa memenangkan pertarungan atau tidak. Karena kalau kalah juga dalam politik ya menurut saya harus menunggu 5 tahun dalam konteks untuk bisa meraih kekuasaan. Jadi ya rasionalitas dan kalkulasi yang rasional itu menjadi penting dalam konteks ingin membangun hidup baru lah ya tadi ya setelah diselingkuhi gitu ya, setelah dihianati, setelah terjadi persekongkolan, tentu Demokrat ingin punya hidup baru yang tentu ingin menguntungkan bagi partainya dan bagi kader-kadernya di seluruh Indonesia. Nah, Mbak Diska, sesuai dengan rasional kalkulasinya seperti apa? Akan ada hidup baru, betulkah? Akan ada hidup baru, koalisi baru? Kita masih belum tahu seperti apa. Tentu ini harus melalui rapat dan diskusi oleh Majelis Tinggi Partai. Jadi kita lihat nanti langkahnya seperti apa begitu. Jadi untuk langkah ke depan kita lihat setelah ada pembahasan khusus mengenai langkah politik ke depan oleh Majelis Tinggi Partai begitu. Jadi masih akan digodok seperti dulu, seperti apa kemudian keputusannya di rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nah kalau iya, Kang Ujang ini kan tadi Kang Ujang juga melihat ada kalkulasi, ada rasionalitas di situ. Nah sebenarnya Kang Ujang sendiri melihatnya
Nasdem ini kemudian memunculkan atau mencuatkan nama Muhaimin Iskandar untuk bisa dikatakan mendampingi dari Anies Baswedan ini, untungnya apa begitu? Karena kan dari segi survei juga bisa dikatakan ya so-so begitu. Kalau saya ada dua kemungkinan. Pertama kemungkinan positif, yang kedua kemungkinan negatif. Pertama kemungkinan positif itu adalah ingin mengambil suara dari Jawa Timur, artinya dari suara kalangan Nahdien. Tetapi ini kan menjadi persoalan, karena memang PKB jagonya di Jawa Timur. Yang menjadi persoalan adalah ingin meraih suara NU, tapi antara PBNU dengan PKB-nya kan tidak sejalan, tidak searah. Tapi tadi kelihatannya Nasdem ingin mendapatkan suara kalangan Nahdien di Jawa Timur karena menjadi basis dari PKB, maka Cak Imin menjadi pilihan. Setelah misalkan Yani Wahid tidak mau, lalu juga Bu Khofifah tidak mau, maka pilihannya ya tidak ada lain adalah Cak Imin. Tetapi yang kedua ini saya analisa bisa jadi bahwa dipasangkannya Anies dengan Cak Imin menjadi kuda Troya. Jadi masuk untuk juga memecah belah dari dalam koalisi perubahan, kan bisa saja. Sehingga tadi Demokrat marah, PKS juga sekarang kelihatannya sedang lihat situasi begitu. Jadi ini kan bagian dari pemecah belah koalisi perubahan. Dengan berbagai macam cara tidak jadi, ya sudahlah masukkan Cak Imin saja. Sehingga terbukti kan hari ini kita lihat misalkan Demokrat akan mengambil sikap gitu, bahkan menurunkan baliho-baliho di banyak daerah, termasuk PKS kelihatannya juga akan mengambil sikap. Ini bagian tadi ada dua kemungkinan itu, kemungkinan untuk bisa mendapatkan suara di Jawa Timur dari PKB, tetapi di saat yang sama juga bisa jadi bagian daripada strategi kuda Troya yang dilakukan pihak tertentu untuk memecah belah koalisi perubahan. Oke. Nah, kalau Mbak Diska sendiri menanggapinya seperti apa? Apakah ini kemudian bisa dikatakan pemicu untuk memecah belah koalisi? Ya, kalau kami tentu tidak mau berandai-andai, namun yang saat ini faktanya di lapangan adalah ada kesepakatan yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan PKB tanpa melakukan diskusi dan komunikasi dan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat. Jadi kami tidak mau berandai-andai ini adalah bagian atau manuver dari mana, tapi tentu yang kita lihat adalah kita lihat bahwa ada itikat tidak baik yang dilakukan oleh partai yang sudah bergabung dengan koalisi perubahan. Itu saja sih kalau menurut kami. Jadi saya tidak mau berandai-andai ini ada manuver dari mana begitu, tapi yang harus kita lihat sekarang adalah fakta bahwa Partai Nasdem dan Pak Anies melakukan sebuah kesepakatan di luar dari tanpa ada komunikasi dengan partai yang sudah ada dalam koalisi perubahan itu. Jadi yang kita harus lihat adalah tentu kita tidak tahu apa manuver dan tidak mau berandai-andai tentang itu. Namun tentu yang faktanya adalah yang dilakukan adalah ternyata ada ill will yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan Pak Anies begitu untuk tiba-tiba saja keluar dari koalisi perubahan begitu. Oke, Kang Ujang terakhir, semalam atau kemarin sore Prabowo menyatakan ya santai-santai saja, itu dinamika dari politik, sah-sah saja itu bisa dilakukan. Kang Ujang melihatnya bagaimana Prabowo ini? Ya kan begini, ada permainan cantik yang dilakukan oleh pihak tertentu kalau saya ya. Kenapa? Kita tahu bahwa ketika Gerindra dengan PKB itu berkoalisi, itu Prabowo tidak aman. Karena tahu persis bahwa Prabowo tidak akan menjadikan Cak Imin sebagai cawapres. Artinya pilihannya Cak Imin pasti lari, pasti keluar. Oleh karena itu ya tadi Pak Prabowo tidak pernah memunculkan atau mempublish nama cawapresnya. Karena tahu bahwa PKB itu pasti akan keluar. Nah, di saat yang sama pasca masuknya PAN dengan Golkar didorong katakan oleh kekuatan tertentu masuk ke Prabowo. Nah disitulah sebenarnya Prabowo agak lega. Kenapa? Karena walaupun PKB keluar, Cak Imin keluar, tetapi masih aman. Dengan adanya PAN dengan Golkar, Prabowo bisa menjadi capres. Coba kalau PAN-nya tidak masuk, Golkarnya tidak masuk, lalu Gerindra hanya dengan PKB, PKB-nya keluar, Prabowo tidak bisa menjadi capres. Itu kan menjadi sebuah kerugian besar. Oleh karena itu pernyataannya Prabowo ya saya mengatakan karena santai, ya karena sudah aman ada PAN dengan Golkar yang dia bisa menjadi capres begitu. Oke, tentu saja kita masih akan tunggu bagaimana keputusan ataupun keterangan resmi dari Partai Demokrat soal sikap dari Partai Demokrat ini, apakah tetap akan di koalisi perubahan ataukah kemudian berlabuh ke koalisi di sebelahnya. Terima kasih juru bicara Partai Demokrat Diska Putri Pamungkas dan juga pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat pagi, sehat-sehat.
Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak Aditi dan Mbak Rizka.